Pemirsa masih di Temu Kita dan kita lanjutkan perbincangan kita mengenai anak Indonesia cerdas dan juga hebat begitu. Baik Bu, ini sekarang tadi kita sudah lihat bagaimana perkembangan anak 4 sampai 6 tahun dan juga 1 sampai 4 tahun begitu, anak usia dini. Nah, sekarang ini anak-anak di mungkin Indonesia begitu Bu ya. Ini dengan perkembangan zaman yang sangat tinggi, cepat terus menerus begitu Bu. Sekarang anak-anak ini main gadgetnya, waduh ya Bu tahu sendiri lah ya, lebih pintar mungkin dari kita-kita nih Bu ya, anak-anak sekarang gitu. Ibu melihat dengan perkembangan era begini Bu, sekarang globalisasi seperti ini, seperti apa sih Bu dengan pengaruhnya kepada anak-anak begitu? Di satu sisi sih sebenarnya gadget keberadaannya juga membantu ya, karena anak akan dengan mudah mengakses informasi apapun yang dia mau kan seperti itu. Tapi tentunya di lain pihak juga banyak sekali mudorotnya gitu ya, kurang baik lah gitu buat negatifnya anak, lah ya, negatifnya ya untuk anak. Cuma mungkin kita sebagai orang tua pada saat kita memberikan fasilitas berupa gadget kepada anak juga tidak bisa dilepas begitu saja. Harus ada tuntunan dari orang tua, harus mungkin didampingi pada saat anak membuka gadget gitu ya. Karena kita takut ya dia mengakses hal-hal yang belum pantas untuk diakses oleh anak. Tentunya kan itu akan mempengaruhi sikap perilaku si anak. Kalau yang dia buka itu hal-hal yang memang membantu untuk pendidikan dia ya, untuk mungkin dia lihat hal-hal yang membantu untuk seninya bagaimana, mungkin dia punya minat di bidang seni lalu dia lihat seperti apa. Tapi justru itu kalau tanpa pengarahan dari orang tua, tanpa didamping orang tua, nah kita takut pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi si anak gitu ya, akhirnya mencoba dia untuk mencari gitu. Mungkin tadinya awalnya tidak, tapi begitu dia bergaul dengan teman-temannya sehingga teman-temannya kasih tahu ya gini, namanya anak usia segitu kan penasarannya luar biasa, tentu dia akan coba. Nah itu butuhnya peranan orang tua untuk mendampingi si anak pada saat si anak membuka gadget itu. Pemantauan gitu. berarti harus terus dilakukan begitu pemantauan. Betul gitu. Selain mungkin kita tidak bisa 24 jam memantau anak, tapi minimal kita memberikan pengarahan, pengertian kepada anak mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu ya. Seperti kemarin saya dengan anak saya buka online Facebook gitu. Nih dia lihat nih pengaruh VCD porno terhadap perkembangan otak. Emang ya Bu, jadi seperti itu. Jadi ya memang sudah tidak bisa ditutup-tutupin ya. Kalau saat ini sudah tidak bisa kita tutup-tutupi, justru ya sudah kita berkomunikasi dengan anak gitu. Bagaimana caranya supaya anak paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi diberikan pengertian juga seperti itu ya kepada anak gitu. Jangan asal dilepas saja, tetap dipantau dan juga diberikan pengertian. Betul, seperti itu. Salah satu contohnya juga ini Bu, anak sekarang ini lebih mengenal lagu-lagu yang lagu-lagunya bahkan lagu-lagu seperti lagu-lagu pop sekarang gitu Bu ya, lagu-lagu cinta begitu, bahkan lagu dangdut nih seperti itu ya anak sekarang ini. Seperti kita tahu cita-cita nih goyang demang sakit di sini ya kan, itu pasti anak-anak sekarang tahu gitu Bu ya. Nah Ibu melihat ini kan seharusnya anak-anak itu mendengarkan lagu-lagu anak juga gitu kan. Ibu lihat ini bagaimana sih Bu sebenarnya? Mungkin dari stok lagu-lagu si anak sendiri juga mungkin kurang ya. Kalau kita lihat pada masa saya dulu, itu lagu anak-anak luar biasa banyaknya gitu. Dan lagi mungkin saya sih kembali kepada fungsi pengawasan ya, baik dari orang tuanya di rumah ataupun dari pemerintah sendiri gitu. Kalau dulu saya ingat lagu itu kayaknya disensor dulu ya, sama Pak Harmoko, lagu-lagu yang mungkin tidak mengena itu disensor dulu. Kalau sekarang kayaknya bebas begitu saja. Jadi ya yang namanya hal-hal seperti itu ya sudah diikuti oleh anak dan memang ternyata lebih menarik itu ketimbang lagu-lagu anak-anak itu mungkin lebih menarik dari musiknya, dari apanya tuh akhirnya membuat anak malah lebih senang, lebih menyenangi lagu-lagu dewasa. Dan terkadang ya itu tadi pengawasan orang tua juga di rumah juga mungkin di mobil atau di apa lebih lagu-lagunya yang dinyanyi yang seperti itu. Tapi Ibu membenarkan ya bahwa memang anak-anak sekarang lebih betul, kenyataannya memang ya? Seperti itu. Jangankan untuk anak-anak usia SD, di taman kanak-kanak juga seperti itu. Lagu yang sakitnya tuh di sini yang saya kadang terbengong-bengong, emang lagu apa itu gitu ya. Tapi tiba-tiba, oh ya Allah ini lagu ini. Kita tuh taunya setelah anak-anak nyanyi, oh ada lagu ini. Iya. Tapi pengaruhnya Bu, bagaimana sih Bu? Kalau mengenai untuk lagu gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk di usia taman kanak-kanak sendiri sebenarnya mereka masih polos ya, masih polos gitu.
Hanya sekedar untuk dia senang-senang aja dia nyanyi seperti itu. Cuma mungkin memang ada perbedaannya sedikit lah, ada pengaruhnya sedikit tapi tidak banyak. Cuma mungkin anak-anak sekarang ini taman kanak-kanak tuh sudah mulai yang dia kan pacar aku karena lagu-lagu aku kasih lagu buat dia. Itu udah mulai cinta-cintaan gitu. Iya, karena mungkin ya itu lagu-lagu itu jadi sedikit banyak mempengaruhi perbendaharaan kata si anak ini, sehingga itu juga karena mudah diserap akhirnya masuk ke dalam otak si anak sendiri seperti itu. Ya mungkin itulah dari pemerintah sendiri mungkin bisa lebih disensor sedikit lah ya. Gitu. Nah Bu, ini kan fungsi dari TK atau RA juga sebagai pendidikan usia dini juga. Memang biasanya apa aja Bu yang diajarkan begitu yang biasanya di RA Ibu sendiri misalnya seperti itu terhadap perkembangan anak? Iya, kalau untuk di tempat saya sendiri sebenarnya sih berlaku umum ya, karena kita kan ada kurikulum, ada panduan yang harus kita ikuti di pendidikan taman kanak-kanak itu. Jadi ada kognitifnya, ada afektif gitu ya, ada psikomotornya, ada seperti itu. Jadi cuma untuk kalau seperti saya RA ya, Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak itu kita lebih memperbanyak muatan agama, itu seperti itu. Jadi mulai dari surat-surat pendek, hafalan seperti itu, adab menghadapi orang tua, menghadapi temannya itu seperti itu kita ajarkan. Tentu dengan misalnya cerita-cerita Islami itu seperti itu. Kalau di taman kanak-kanak nanti kayak misalnya ada perkembangan bahasa si anak, karena kan si anak kayak tadi di awal saya sebutkan bahwa untuk usia 4 sampai dengan 5 itu anak sudah harus mampu mengenal beberapa warna. Nanti di kelompok B juga ada seperti itu. Jadi ada tahapan, ada kelanjutannya dari kelompok bermain lalu ke kelompok A ke kelompok B itu ada kelanjutannya, ada tahapannya untuk perkembangan si anak. Oke, tapi proses yang diajarkan atau yang dididik kepada anak biasanya apa aja Bu dalam segi mengasah otaknya itu dalam segi apa aja yang dilakukan? Iya, kayak model misalnya di keterampilan ya, di keterampilannya, lalu di kayak tadi di afektifnya, ada di kognitifnya, pengetahuan si anak terhadap misalnya ada dari lingkungan seperti apa, lalu identitas diri dia sendiri itu kita ajarkan untuk mengenal yang seperti itu gitu ya. Lalu nanti kayak misalnya dari perkembangan kalau di SD mungkin namanya matematika, kalau kita di sana di TK tidak kenal matematika, tapi itu pengenalan dasar terhadap huruf, angka yang seperti itu kita latihkan kepada anak bagaimana untuk mengetahui atau mengenal bahwa ini angka 1, 2, 3 itu ada tahapan-tahapannya ya, seperti itu. Untuk di motorik halusnya mungkin untuk menulis itu tidak langsung menulis, tapi dia misalnya melalui tahapan menarik garis lurus, garis datar, miring kiri, miring kanan, bergelombang, karena itu dasar untuk menuju kepada angka, huruf itu seperti itu. Oke, untuk membentuk kepribadian supaya anak itu lebih mandiri misalkan Bu, yang dilakukan biasa seperti apa? Iya, tentunya kayak tadi misalnya di awal anak sudah kita minta untuk berpisah dengan orang tua, ya kan? Itu sudah mulai menunjukkan kemandirian. Lalu mungkin di awal-awal kalau anak kita minta untuk ke kamar mandi sendiri dulu ya, karena kan biasanya di rumah itu dibantu oleh yang pembantu atau bagaimana. Di sekolah itu anak kita ajarkan ada mengancingkan baju itu sendiri, memakai kaos kaki, sepatu dan segala macam itu sendiri. Sampai ke kamar mandi untuk toiletry-nya dia juga harus belajar sendiri. Gitu. Sampai mungkin kalau di tempat saya kan karena tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman karena catering di sekolah, jadi anak juga kita latih untuk makan sendiri. Awal-awal masih disuapin, tapi lama-lama dengan caranya Bu Guru mensiasati bagaimana caranya sehingga anak akhirnya dia mau makan sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi memang salah satunya adalah peran guru juga memang harus penting sekali nih Bu ya? Betul, kalau di sekolah ya memang diserahkan kepada Bu Guru ya. Nah, ini kan dasar-dasar guru ya minimal adalah PGTK misalkan begitu. Iya betul. Nah, dan juga kenapa sih Bu memang ini saat ini guru ini memang harus mempunyai pendidikan yang cukup gitu, yang PGTK misalkan seperti itu, karena memang perkembangan anak yang saat ini kan juga terus-menerus meningkat juga begitu Bu. Nah kalau di RA sendiri yang ada seperti apa sih Bu? Kalau sebenarnya baik RA atau PAUD ataupun TK, SP itu aja ya Mas ya, pendidikan anak usia dini memang seharusnya guru itu mempunyai basic pendidikan guru taman kanak-kanak. Kayak di saya walaupun dia misalnya S1 tapi dia tidak, misal ada yang melamar.
S1 tapi tidak punya basic PGTK, saya tidak terima. Gitu. Karena memang itu dasar. Di PGTK itu kita tentunya diajarkan, diberikan pengetahuan bagaimana psikologi si anak, ya kan, tahapan-tahapan perkembangan anak usia untuk kelompok A dan kelompok B seperti apa, menghadapi anak usia seperti itu seperti apa, kenakalannya, kepintarannya kemana, itu kita diajarkan. Berbeda dengan yang tidak melalui pendidikan guru taman kanak-kanak, tentunya dia hanya, ya kadang gini sih, ada persepsi yang salah bahwa mengajar taman kanak-kanak itu mudah. Itu yang saya paling tidak suka dengarnya gitu ya. Jadi apa susahnya sih taman kanak-kanak cuma tepuk-tepuk nyanyi? Nggak seperti itu. Yang dinyanyikan pun ada langkah-langkahnya gitu ya. Pada saat kita mengenalkan lagu baru dan lagu lama itu berbeda, langkah-langkahnya banyak. Oke, jadi langkah-langkahnya banyak ya? Banyak sekali. Ditahan dulu Bu. Baik pemirsa, kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.